Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDXNL Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxnl.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, Bursa Efek Indonesia bersama dengan self-regulatory organization lainnya senantiasa mendorong pengembangan produk-produk non-saham, khususnya produk terstruktur di pasar modal Indonesia. Adapun produk-produk seperti exchange trade fund, warrant terstruktur, serta dana investasi real estate diharapkan dapat menjadi alternatif investasi yang menarik, sekaligus memperdalam dan memperkuat likuiditas pasar. Dan untuk berbincang terkait dengan potensi perkembangan produk terstruktur di pasar modal Indonesia, sudah hadir bersama saya di studio IDXNL, Bapak Ignatius Wisnu Aditya, Head of Business Development Department dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Wisnu, apa kabar? Halo Pak Bras, baik Pak. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Ini menarik kalau kita bicara, ya seringkali orang ataupun IDXNL pun membahas terkait dengan saham. Tapi kalau kita bicara mengenai produk investasi terstruktur, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu ya, seperti apa sih perkembangannya saat ini, reviewnya, dan apa juga sih yang dimaksud dengan produk terstruktur itu, Pak Wisnu, silakan. Oke, thank you Pak Pras. Ya. Makasih nih udah ngundang. Ya. Jadi kalau saya boleh flashback sedikit gitu ya, pertama kali warrant terstruktur ini muncul itu ada di akhir tahun 2022 bulan Desember gitu ya. Jadi perkembangannya baru sekian tahun, masih baby. Dan jumlah investornya itu berkembang pesat sampai sekarang ya. Kalau kita bandingkan tahun lalu itu average investor hariannya yang aktif itu hanya sekitar 2.000-an. Sekarang itu udah naik ke 26.000 Pak. Wow. Jadi sebenarnya naiknya belasan kali lipat. Betul. Ya. Nah dari sisi transaksi harian juga sama. Kita bandingkan tahun lalu aja itu paling sehari sekitar 2, sekian M, nggak sampai 3 M. Sekarang itu udah 20-an M sehari. Wow. Jadi perkembangannya memang luar biasa. Dan warrant terstruktur ini ada underlying sahamnya ya Pak. Jadi bukan hanya kita structure dengan tanpa underlying, ada underlying sahamnya. Jadi yang harus kita lihat sebenarnya sahamnya. Fundamental dari saham-saham tersebut. Nah ini adalah produk derivatifnya. Seperti itu. Nah potensi dari produk-produk terstruktur seperti ETF dan juga structured warrant itu menurut saya masih sangat besar ya. Karena kalau kita bandingkan, tadi kita bilang, 20 M sehari, besar. Tapi ternyata transaksi sahamnya 15 triliun sehari. Malah pernah kemarin lately tembus 30 triliun sehari. Wow. Jumlah investornya 26.000 gitu ya. Tapi ternyata jumlah investor saham udah tembus 8 juta. Betul. Investor reksadana udah tembus 15 juta gitu ya. Nah jadi sebenarnya potensinya masih sangat besar sekali Pak. Untuk produk-produk seperti ini, terstruktur seperti ini itu berkembang lagi. Nah kita tahu juga kan, Mirai Aset Sekuritas ini sudah mengikuti ada Investor Reward Program IRP 2025 begitu yang digelar oleh Bursa. Nah, seperti apa sih kesan-kesannya? Nah, apakah itu ada manfaat, kemudian bagaimana proses memperluas lagi produk struktur ini untuk bagaimana dikenal juga ke masyarakat luas, investor khususnya? Nah kalau saya lihat Bursa ini sekarang luar biasa ya. Perkembangannya, supportnya dan juga programnya itu luar biasa ya. Kita selalu ikut perkembangan apapun dari Bursa, kita selalu berusaha berpartisipasi. Termasuk juga dengan programnya. Jadi kita melakukan roadshow bersama ya, IDX Product Roadshow. Kita juga bikin campaign di internal kami sendiri untuk mempromosikan produk-produk yang baru dari bursa. Contohnya seperti ETF dan structured warrant. Jadi kita banyak hal yang kita lakukan secara digital. Kita ada konten di online, kita ada live Zoom juga, kita ada offline event ya, client gathering event di luar kota maupun dalam kota. Nah itu semua kita lakukan dengan kolaborasi dengan bursa dan juga kita memanfaatkan jumlah cabang kita yang banyak Pak. Jadi reach kita bisa kemana-mana, nggak hanya di kota-kota besar aja seperti itu. Wow, itu masif ya berarti masif, ya. Nah menarik juga kalau kita lihat Mirai ini juga meraih penghargaan Most Active Structured Product Securities Company. Nah ini apa yang mungkin upaya-upaya inovasi yang dilakukan akhirnya bisa mendapatkan penghargaan tadi nih? Nah kita tahun lalu juga menang Pak by the way.
Wow, Jadi 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut, luar biasa. Okay. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan barusan ya, jadi kita memang berusaha sangat aktif untuk mempromosikan dan juga turut mengembangkan pasar modal Indonesia. Sebisa mungkin kita melakukan edukasi secara masif ya ke seluruh Indonesia. Dan juga terutama kita mengenalkan apa keuntungan dan juga potensi keuntungan dan juga resiko yang menempel pada setiap produk-produk baru ini. Karena biasanya kalau investor itu udah sangat familiar sama yang namanya saham dan juga reksadana. Terlihat dari jumlah investornya yang jumlahnya itu 8 juta, 15 juta investor gitu ya. Tapi kalau untuk produk-produk yang eksotik lah, kita bisa bilang eksotik ya. Kalau di luar negeri itu udah ramai, udah common, tapi di sini baru. Nah, itu kita mengenalkan sebenarnya bedanya apa. ETF dengan reksadana bedanya apa sih? Bukan masalah mana yang lebih bagus ya, tapi bedanya apa? Saham dengan structured warrant bedanya apa? Pergerakannya, resiko pergerakan harganya, potensi keuntungan pas naik turunnya. Nah, itu kita mengedukasi nasabah sehingga nasabah punya pilihan untuk berdiversifikasi ke produk-produk di luar dari plain vanilla produk seperti saham, obligasi dan juga reksadana seperti itu. Karena memang setiap produk terstruktur ini memiliki karakteristik masing-masing. Termasuk juga mungkin nanti cuan yang bisa didapatkan begitu ya di dalamnya. Nah, kira-kira ada program khusus nggak sih dari Pak Wisnu dan juga Mirai begitu, bagaimana memperkenalkan produk-produk tadi, ada ETF tadi ya, warrant struktur, ada dire juga. Nah, ini bagaimana nih kira-kira? Nah, kita selalu ada. Jadi program-program yang kita berikan itu lebih ke pengenalan produk dan juga resikonya. Kita berikan pemahaman dari produk-produk tersebut ya, karena namanya structured products pasti yang perlu kita terangin nomor 1 adalah strukturnya, nomor 2 adalah underlyingnya. Jadi misalnya contoh seperti structured warrant dari saham ABCD gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah fundamental dari ABCD-nya. Apakah ABCD-nya kita percaya akan berkembang gitu ya, harga sahamnya akan naik. Nah, kita bisa tuh beli structured warrant-nya juga. Karena apa? Kalau sahamnya naik, structured warrant-nya naiknya bisa lebih tinggi. Itu kalau structured warrant yang call. Kalau structured warrant yang put, yang which is sudah ada juga di market, nah itu sebaliknya Pak. Kalau sahamnya turun, harga structured warrant-nya naik. Jadi bisa dua arah nih sekarang. Itu dia yang perlu juga diketahui oleh banyak investor, bahwa memang ada potensi cuan yang bisa didapatkan, tapi juga risikonya perlu kita ketahui bersama juga ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Wisnu. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ignatius Wisnu Aditya, Head of Business Development Department dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Nah, bicara mengenai tadi sudah ada bagaimana kita melihat upaya-upaya program-program yang sudah dilakukan oleh Mirai. Nah, kalau tantangannya ada nggak? Kan mengingat karakteristik juga investor Indonesia beragam nih ya. Dari generasinya ada yang baby boomer, ada yang Gen Z, milenial dan lain-lain. Ini seperti apa? Nah, menarik nih. Tantangan. Pemahaman dari setiap investor tuh berbeda, terutama untuk produk-produk yang relatif baru gitu ya di pasar Indonesia. Mungkin di luar negeri, di developed country itu udah common, tapi di sini tuh orang masih banyak yang kurang paham sekali tentang isinya gitu ya. Contoh sebagai ETF Pak. Nah, ini kalau di semua negara maju, ETF itu adalah produk pertama yang investor punya. Jadi biasanya saya nih baru mulai kerja, baru dapat gaji gitu ya, pasti nabung dulu kan, nabung. Nomor 2 apa taunya deposito. Nah, nomor 3 taunya apa? ETF. Itu selalu jadi produk pilihan pertama untuk investor pemula maupun sebenarnya dia bukan investor, tapi dia tahu nih untuk menyiapin pensiun dia harus taruh nomor 1 pasti ETF. Gitu. Nah, tapi untuk di Indonesia belum. Sebagai contoh, banyak sekali orang yang udah main saham bertahun-tahun baru tahu kalau ternyata ETF di Indonesia ada, nggak cuma di luar negeri seperti itu. Nah, apalagi warrant terstruktur. Mungkin ada investor-investor yang udah pernah belajar tentang option. Tapi begitu dengar warrant terstruktur bingung, apa bedanya sama warrant? Gitu. Nah, jadi tantangannya cukup banyak nih, baik dari sisi pemahaman, dari sisi perbedaan generasi pun sebenarnya sama aja ya. Mau investor ke baby boomers ataupun Gen Z, yang paling penting dia udah familiar belum sama produknya. Kalau belum familiar, biasanya masih ada confusion, apa bedanya antara warrant dengan warrant terstruktur, apa bedanya ETF sama reksadana, apa aja yang available di Indonesia. Itu
Pak. Berarti lebih di bagian yang mana nih bottlenecking kalau kita bicara mengenai berarti kan literasi, pola-pola penyebaran informasinya begitu yang harus lebih masif lagi, menggunakan seluruh kanal misalnya begitu, Pak Wisnu? Iya, betul sekali. Jadi literasi, pemahaman dan juga familiarity gitu ya, terutama kalau misalnya ternyata friends and family-nya belum ada yang punya. Itu dia. Belum ada yang ngerti gitu ya. Nah, biasanya ada satu nih yang jadi pioneer istilahnya. Oh, ternyata saya invest di warren terstruktur, cuannya lumayan loh. Betul. Saya invest di ETF, ternyata lebih nggak pusing karena ternyata sahamnya udah ada dipilih di dalam indeksnya seperti itu. Nah, biasanya dari friends and family tersebut juga sangat membantu, di mana pemahamannya itu nyebarnya akan jadi lebih cepat gitu ya. Di luar dari kanal-kanal kita yang offline, online, YouTube channel, Instagram, semua sosial media dan juga event-event kita gitu ya. Bursa juga sangat inisiatif ya untuk penyebaran informasi, literasi dan edukasi. Itu bursa juga inisiatif sangat bagus. Ya, itu kayak apa ya, semacam konsep marketing yang paling efektif ya di Indonesia. Kalau ada satu yang berhasil, lebih cepat menyebarnya begitu ya kan, apalagi teman, komunitas dan yang lain. Nah, bicara mengenai upaya lagi nih, strategi dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia untuk bisa mengembangkan lagi, memperluas lagi begitu ya, bagaimana literasi, inklusi juga di sana begitu terkait dengan produk terstruktur ini, Pak Wisnu. Nah, kalau Mirai Aset Sekuritas sendiri, mungkin kita dikenal sebagai broker saham gitu ya, sama seperti sekuritas lain. Sebenarnya kalau misalnya di negara maju, di headquarter kita di Korea dan juga di negara-negara lain yang presence Mirai Aset itu ada, sebenarnya kita udah bukan hanya broker saham gitu ya, kita udah jadi wealth management house. Jadi yang kita tawarkan tuh bukan hanya ini saham ini lagi bagus, lagi murah, akan naik. Enggak, tapi kita akan memakai approach yang namanya portfolio approach. Yang namanya investment portfolio itu harus diversified, tidak bisa hanya beberapa saham saja gitu ya, tapi harus ada reksadananya, harus ada ETF-nya. Untuk yang risk profile cocok bisa beli warren terstruktur. Kita juga punya obligasi pemerintah, kita juga punya obligasi korporasi gitu ya. Jadi it's a portfolio approach yang kita akan akan pakai untuk menawarkan ke nasabah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita pakai goal based investing approach juga, Pak. Jadi untuk kantong yang ini mungkin untuk anaknya kuliah 10 tahun lagi. Untuk kantong yang ini buat nanti Bapak Ibu pensiun 15 tahun lagi, misalnya seperti itu. Nah, produk-produk terstruktur seperti ini akan sangat membantu Mirai Aset Sekuritas dalam menawarkan produk-produk dalam bentuk portfolio. Jadi semakin banyak bursa mengembangkan produk-produk terstruktur seperti ETF dan structure warrant dan dire, itu akan sangat membantu kami untuk mempunyai mix yang diversified, Pak, untuk investor. Untuk produk terstruktur terutama. Nah, kalau kita bicara mengenai nasabah Mirai lah misalnya, begitu kan ada yang prioritas, begitu kan, kemudian mereka yang pemula ataupun. Nah, ini pola tadi penjelasan, kemudian pemasarannya itu berbeda atau sama? Mengingatkan tadi dilihat dari skala prioritas dan lain-lain begitu. Nah, itu kita bedakan, Pak. Karena biasanya nasabah prioritas itu sudah didekati oleh puluhan sekuritas lain dan juga puluhan bank gitu ya. Jadi pasti education levelnya untuk pemahaman investasi itu udah berbeda. Nah, jadi kita juga punya kelas-kelas online maupun offline sesuai dengan level of knowledge dari setiap investor. Karena kasihan kalau misalnya investor kawakan, kita kasih edukasinya dari basic saham. Namun sebaliknya, kalau kita kasih pemahaman yang sangat kompleks mengenai produk terstruktur yang mungkin baru akan launching misalnya gitu ya, ke investor pemula, nanti dia kasihan juga bingung untuk nangkep langsungnya tuh loncatnya susah gitu. Kita melihat ada satu yang menarik, produk terstruktur yang katanya akan datang nih, which is gold ETF. Karena orang Indonesia itu sangat familiar dengan investasi emas. Betul, gold ETF ya? Menarik ini. Nah, sekarang ETF mostly masih saham gitu ya, which is masih kurang familiar lah. Banyak investor yang kurang familiar terhadap ETF saham ini. Tapi kalau dengar investasi emas, kayaknya semua orang punya gitu ya, yang nggak pernah beli saham pun beli emas. Nah, ini ada yang namanya gold ETF nih. Jadi itu adalah menurut saya jembatan yang baik dari non-investor pasar modal menjadi investor pasar modal, karena underlying-nya adalah emas. Ya, bicara mengenai emas, apalagi dengan kondisi saat ini, ya banyaklah mereka ya. Karena kita tahu kemarin banyak sekali juga sampai ras ya, dalam artian banyak yang berburu untuk membeli emas begitu ya, baik yang mungkin yang logam mulia atau yang bahkan perhiasan. Kita akan bahas lebih jauh lagi kalau kita bicara mengenai
ada teknologi di sini, kemudian bagaimana pemanfaatan teknologinya untuk bisa memperluas lagi nih terkait dengan produk terstruktur. Kita bahas lagi di segmen berikutnya, Pak Wisnu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ignatius Wisnu Aditya, Head of Business Development Department dari Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Nah, bicara mengenai era digital, ya masyarakat sekarang siapa sih yang tidak mengenal gadget dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah dia ada sekitaran kita aja begitu ya Pak Wisnu. Ya. Nah, apakah pemanfaatan teknologi juga sangat optimal dan masif juga nih untuk bagaimana kita melakukan sosialisasi, edukasi lagi begitu terkait dengan produk terstruktur? Ya, nah itu sangat membantu Pak, sangat-sangat membantu karena kita memanfaatkan semua kanal yang ada ya. Betul. Baik itu TikTok, Instagram, YouTube, itu kita memanfaatkan dari sisi live-nya, reels-nya maupun pre-recorded-nya. Dan followers kita ratusan ribu hampir di semua platform itu. Ya, jadi itu sangat-sangat membantu kita untuk reach ke masyarakat banyak gitu ya. Betul. Secara masif. Jadi kalau misalnya dulu belum ada online itu lebih pelan ya penyebaran informasinya, edukasinya, karena kita harus datengin satu-satu nih kotanya nih, datengin cabangnya satu-satu, datengin tempat bikin acaranya, bikin seminar. Nanti yang denger cuma yang datang gitu kan. Kalau sekarang enggak, kita ada pre-recorded, ada live itu kita tiap hari loh Pak, tiap pagi. Jadi kita ada update marketnya, ada edukasinya, ada literasinya. Jadi itu kita sangat memanfaatkan online channel supaya lebih masif pemahamannya. Nah, berarti kalau sejak pemanfaatan sampai sekarang ini pengen tahu sejauh mana ini bisa meningkatkan tadi jumlah nasabah, kinerja terkait dengan investasi yang masuk misalnya ke Mirae, mengingat ini kan tadi masih berarti dari Sabang sampai Merauke bisa mendapatkan ya edukasi tadi, literasi yang terkait dengan khusus produk terstruktur misalnya. Ya. Nah, itu impact-nya sangat besar ya, karena kalau kita melihat perkembangan bisnis kami juga, pre-COVID sama post-COVID itu beda sekali. Ya, kenapa? Karena waktu COVID semua orang di rumah, semua orang nonton online channel gitu ya, baik itu TV digital, baik itu YouTube channel dan juga yang lain-lain, di mana yang tadinya mereka kebanyakan masyarakat itu tidak punya waktu karena mereka di kantor ya, nggak bisa ya di kantor lagi kerja terus nonton YouTube, itu sulit ya. Tapi begitu work from home, mungkin device sebelahnya ada YouTube-nya gitu ya, device satu lagi buka platform sahamnya, yang tengah Zoom sama kantor gitu ya. Nah, jadi itu kita lihat ada inflection point di situ, di mana channel-channel kita maupun jumlah nasabah kita juga naiknya sangat signifikan. Dan itu berlanjut sampai sekarang Pak. Jadi itu kita nggak berhenti, kita bikin kompetisi baik internal maupun eksternal, kita bikin lomba education content, kita secara yang paling kreatif yang mana, yang dapat likes paling banyak yang mana, most viewed yang mana. Nah itu kita semua encourage untuk internal dan eksternal juga keep doing it gitu ya, untuk terus melakukan itu supaya lebih efektif lagi. Itu dia, engagementnya juga jangan sampai lepas begitu ya. Momentum jangan sampai hilang pokoknya ya Pak Wisnu ya. Ya menarik. Lantas kalau kita ke depan, harapan Mirae Aset Sekuritas lah terkait dengan produk-produk tadi untuk terstruktur, kan Anda katakan juga ini kalau bisa ditambah lagi, diperluas lagi sehingga diversifikasi dari produk-produk terstruktur ini juga makin banyak pilihan buat investor. Ini seperti apa? Betul. Nah, jadi kita mau komplimen dulu nih untuk perkembangan peraturan dari OJK dan juga perkembangan dari bursa gitu ya, produk-produk baru, produk-produk terstruktur seperti ini. Itu memberikan pilihan yang lebih banyak bagi investor untuk mendiversify portfolio mereka. Nah, jadi kita selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam mengikuti perkembangan peraturan dan juga perkembangan dari bursa. Dan juga kita akan sangat suportif terhadap edukasinya, terhadap marketingnya, terhadap kampanye gitu ya, karena kita pengen market Indonesia itu terus berkembang sampai kita bisa bersaing sama market size-nya negara-negara maju seperti itu Pak. Tapi dengan tantangan tadi, menurut Anda kemudian digitalisasi itu akan lebih smooth lah? Betul, digitalisasi sangat membantu.
Nah, kalau kita bicara lah investasi investor begitu di kota-kota besar, di daerah begitu, sebenarnya sama tidak sih kalau kita lihat setelah mereka teredukasi ya? Berarti minatnya akan sama tinggi-tingginya, sedang ingin mencari tahu begitu misalnya, Pak Wisnu? Nah, kalau saya lihat di kota-kota besar itu minatnya memang meningkatnya lumayan signifikan ya Pak. Jadi karena mungkin sebelum mereka datang atau mendengarkan edukasi dan literasi dari produk-produk baru ini, mereka mungkin udah punya interest. Seperti apa nih warrant terstruktur gitu. Betul, apa nih bedanya sama warrant gitu. Jadi setelah mendengarkan lebih lanjut dan mereka investor-investor tersebut lebih paham, kalau udah lebih paham masuknya lebih comfortable Pak untuk invest di situ gitu ya. Jadinya digitalisasi dan juga perkembangan dari produk-produk ini dan pemahamannya of course itu akan sangat meningkatkan interest dan juga actual investor dari produk-produk terstruktur ini Pak. Betul, jadi itu dia, masifkan dulu informasinya ya. Betul. Setelah mereka paling tidak baca berapa detik, kemudian masuk lagi informasi berikutnya akan lebih nyaman begitu ya. Betul. Oke, nah bicara mengenai ya ini tinggal menghitung lagi hari 2025 akan berakhir ya. Tahun depan apa nih rencana bisnis ataupun mungkin program-program yang sudah disiapkan oleh Mirai Aset Sekuritas Indonesia nih Pak? Oke, menarik nih karena kita all time high terus ya. Ini udah deket-deket akhir tahun, udah deket-deket tahun baru gitu ya. Ini all time high terus nih. Sekarang IHSG itu ada di 8620. Nah, sehingga pilihan produk-produk yang lain selain hanya saham gitu ya, itu menjadi lebih menarik. Karena investor akan jadi nyari, oh ini udah all time high nih, berarti beli apa lagi ya? Gitu. Apakah obligasi, apakah reksadana, apakah produk terstruktur seperti ETF, structured warrant dan juga dire, itu akan menjadi lebih dilihat, lebih diperhatikan, udah ada interestnya, lalu yang belum paham akan berusaha memahami gitu ya dari channel-channel online. Begitu udah dapat pemahaman yang cukup, pasti akan coba. Nah, sebagai contoh kayak waktu baru rilis gitu ya 2022 akhir 2023, saya lihat itu investor biasanya yang beli warrant terstruktur selain jumlahnya sedikit, per investor juga masuknya dikit Pak, 1 juta, 5 juta gitu ya, relatif ya. Namun beberapa bulan kemudian, 3-6 bulan kemudian, ada aja investor masuk 200. Jadi perkembangannya sangat cepat gitu, yang biasa masuk 10 jadi masuk 100, jadi masuk 200, yang tadi masuk 1 jadi masuk 5 sampai 10. Jadi berlipat-lipat gitu, karena mereka udah coba dan udah comfortable. Oh, udah tahu nih gerakannya seperti polanya, ini. Gerakannya seperti ini. Oke, masuk lebih gede. Risikonya juga termasuk. Betul, risikonya juga termasuk. Jadi yang biasanya mungkin awal-awal gitu ya, lihat minus double digit panik gitu, sekarang nggak nambah. Contohnya seperti itu ya. Ambil posisi di bawah, ini menarik. Betul. Nah, kalau kita lihat ke depan tadi dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, nah, target ada nggak sih tahun 2026 ya? Kita lihat targetnya bursa sepertinya kalau saya nggak salah lihat gitu ya, targetnya itu average daily transaction itu 15 triliun lebih. Nah, kalau saya lihat sih itu per hari ya. Menurut saya itu achievable dengan keadaan market sekarang gitu ya, terutama dengan Fed rate lagi easing, BI rate juga easing, Pak Menkyu kita juga sangat suportif gitu ya terhadap perkembangan ekonomi, sehingga fundamental dari ekonomi itu akan membantu perkembangan dari fundamental company-company yang listed di bursa. Jadi kalau kita lihat, oh ini harga indeks saham all time high, tapi apakah masih bisa berkembang? Kalau ekonomi berkembang, pasti saham juga berkembang, produk-produk terstrukturnya pun akan sangat kesupport sama perkembangan market, likuiditas market dan juga investor yang makin banyak. Nah, inovasi untuk pelayanan terhadap nasabahnya sendiri ada nggak nanti tahun depan kira-kira? Ada banget Pak. Jadi ada ya, Mirai Aset Sekuritas itu sekarang kita lagi menjalankan yang namanya Wealth Management Transformation. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat di negara-negara maju gitu ya, sekuritas sama bank itu mereka dilihatnya udah sebagai sesuatu yang common aja nih. Jadi kalau untuk ultra high net worth, mereka akan pergi ke nama-nama global yang kita taunya itu sekuritasnya. Padahal sebenarnya itu wealth management house. Nah, konsep seperti itu yang Mirai Aset lagi transform gitu ya. Jadi balik lagi kita bukan hanya sekedar broker saham, tapi kita akan menggunakan wealth management portfolio approach, goal based investing, dan of course produk-produk terstruktur ini akan menjadi bagian besar dari situ. Dan itu yang kita akan coba di tahun depan. Kita akan berusaha supaya investor itu portfolionya makin diversified, risknya makin ke manage, cuannya juga makin optimal. Wow, itu dia yang paling penting, cuannya begitu. Tapi
Kalau kita lihat juga dengan perkembangan saat ini, apa yang bisa dicermati semacam tips lah, kiat-kiat begitu kalau kita melihat sudah mulai masuk nih, apalagi investor yang sudah melihat perbincangan kita hari ini kemudian tertarik nih misalnya masuk ke produk terstruktur. Apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus mereka pelajari, dan mungkin harus kemana begitu? Oke, thank you. Itu bagus banget pertanyaannya. Nah, jadi kalau untuk investor yang tipenya investing gitu ya, bukan trading gitu. Kalau saya sangat sarankan ETF. Karena ETF itu pasif, transparan. Jadi kita bisa lihat nih isinya sahamnya apa aja. Ada 15 sampai 20 saham misalnya di indeks A atau indeks B gitu. Contohnya IDX 80 gitu, LQ45. Kita transparan. Weight-nya pun transparan. Karena ETF itu tracking error-nya akan sangat minim. Dia akan ngikutin indeksnya. Nah, itu untuk investing. Sedangkan untuk trader gitu ya, structured warrant lebih cocok. Structured warrant jangan di buy and hold gitu ya, karena structured warrant itu ada expiry-nya. Jadi jangan lupa nih, misalnya ada yang expiry Januari, ada yang expiry-nya Maret 2026. Nah, kalau structured warrant kita sarankan itu di tradingkan secara aktif gitu ya, karena dia gerakannya juga lebih volatile dari saham underlying-nya. Saham underlying-nya minus sekian, structured warrant-nya bisa lebih. Kalau naik juga sebaliknya gitu ya, naiknya bisa lebih. Nah, jangan lupa perhatikan expiry-nya kapan. Kalau memang cuannya udah bikin happy gitu ya, jangan lupa dijual. Nanti kalau ternyata turun lagi, jangan lupa beli lagi gitu. Itu dia. Jangan lupa tuh tipsnya tuh, yang paling utama ya pelajari dulu dan mengetahui juga jenis-jenis dari produk terstruktur yang sesuai dengan karakteristik kita sendiri ya sebagai investor tuh yang mana. Tadi traders kah atau memang seorang investor. Baik, Pak Wisnu, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Semoga akan semakin banyak lagi nih investasinya, jenis-jenis produknya, dan investornya juga tentu bertambah begitu ya. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kejar investasi hingga 13.000 triliun rupiah demi pertumbuhan ekonomi 8%. Kami segera kembali. Terima kasih banyak Pak. Thank you Pak. Ya, pemirsa, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking, wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Pemerintah akan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya saat ini daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Tim ini akan menindaklanjuti setiap laporan melalui sidang debottlenecking yang digelar secara rutin. Purbaya optimistis pendekatan berbasis temuan lapangan dapat mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di-launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Selain pembenahan perizinan dan regulasi, pemerintah juga akan memperkuat perlindungan pasar domestik dari serbuan produk ilegal, termasuk pengetatan barang bekas impor yang merugikan industri dalam negeri. Pemerintah menilai kombinasi penguatan permintaan domestik, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta iklim investasi yang semakin kondusif merupakan syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan kejar investasi 13.000 triliun rupiah demi pertumbuhan ekonomi 8%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, kemudian juga Mas Yusuf Rendy Manilet, Peneliti Ekonomi Core Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Sarman, apa kabar Pak? Sehat selalu.
Baik. Selamat. Ya, terima kasih Pak Sarman atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, review dari Pak Sarman, seperti apa sih dunia investasi kita, iklim investasi, kebijakan-kebijakan investasi yang sudah ditelurkan oleh pemerintah hingga ya menjelang penghujung tahun 2025 ini, Pak Sarman, silakan. Ya, kalau kita lihat dari data dari World Competitiveness Ranking 2025 menyatakan bahwa peringkat daya saing kita ini kan untuk tahun 2025 kan turun ya. Dari tadinya kita di posisi 34 sekarang di 41. Artinya ini indikator bahwa kita harus banyak lagi mengalokasikan evaluasi dan kerja keras dalam kerangka untuk meyakinkan daripada calon-calon investor untuk tidak ragu masuk ke Indonesia. Apalagi dengan target kita sampai dengan 4 tahun ke depan itu adalah 13.000 triliun ya untuk menopang target pertumbuhan ekonomi kita di angka 8%. Yeah. Nah, itu memang penurunan daya saing ini menjadi satu catatan yang harus kita benahi bersama. Karena kalau kita lihat di sana kan ada 4 pilar ya, ada 4 pilar yang menjadi pilar utama, yaitu dari sisi kinerja ekonomi, yang kedua adalah dari efisiensi pemerintah, kemudian juga dari efisiensi bisnis dan infrastruktur. Nah, ini adalah merupakan faktor-faktor 4 pilar penilaian yang dinilai bahwa memang kita mengalami suatu penurunan. Hanya dari sisi kinerja ekonomi kita yang masih tetap pada posisi yang positif. Tapi dari sisi pemerintah, ya sisi pemerintah ini kan berarti ini ada faktor-faktor seperti misalnya lambatnya birokrasi kita, kemudian juga ketidakpastian kebijakan, penyerapan anggaran pemerintah yang tidak terserap dengan secara tepat waktu, cepat sasaran, kemudian juga keamanan dan kenyamanan daripada para investor ini, ya kemudian juga masih maraknya ya praktek-praktek korupsi misalnya, ya ini juga sangat menurunkan daya saing kita. Kemudian juga dari efisiensi bisnis misalnya, tentu yang perlu kita benahi bagaimana masalah perizinan ini ada kepastian, ya bagaimana OSS juga kita benahi bersama, ya kemudian juga dari sisi rendahnya produktivitas tenaga kerja kita, ini juga menjadi tantangan bisnis kita, akses pembiayaan yang terbatas dan juga lemahnya manajemen perusahaan. Nah kemudian tentu dari sisi infrastruktur, ya mau tidak mau memang bagaimanapun untuk menarik infrastruktur kita, menarik investasi, infrastruktur ini menjadi salah satu jaminan kita. Apakah itu infrastruktur pelabuhan, jalan, energi, kemudian juga hal-hal yang menyangkut dengan logistik misalnya. Nah ini sesuatu yang menjadi tantangan kita dalam hal ini. Jadi saya rasa memang kalau kita lihat bahwa dari sisi daya tariknya, ya tentu kita ini masih unggul dibanding dengan negara-negara tetangga kita yang lain. Tapi faktor-faktor tadi harus kita benahi. Bagaimana misalnya masalah konsistensi kebijakan. Baru-baru ini kan kita juga sudah mendengar bagaimana investor-investor yang masuk ke IKN yang tadinya sudah dijanjikan pemakaian lahan itu 95 tahun dan tiba-tiba dan bisa diperpanjang sebelum tahun yang kedua, tiba-tiba MK memutuskan itu batal. Nah ini kan sesuatu bagi investor tidak konsisten dalam sisi kebijakan. Nah hal-hal seperti ini, psikologi ini harus kita jaga supaya ke depan ini jangan terjadi lagi hal-hal yang bisa membuat ragu investor masuk ke Indonesia. Begitu Mas. Baik Pak Sarman, berarti memang masih banyak PR yang harus dibenahi kalau kita bicara mengenai daya saing Indonesia begitu ya di mata investor internasional. Tadi ada efisiensi, perizinan, tenaga kerja, manajemen perusahaan, infrastruktur di daerah sampai dengan konsistensi dari kebijakan pemerintah khususnya. Nah, Mas Yusuf, lantas bagaimana dari sisi ekonomi melihat begitu dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu? Apakah sebenarnya cukup efektif mengingat kita kan beberapa kali sudah rilis juga bahwa capaian-capaian investasi ini on the track begitu, bahkan sudah melampaui target begitu, Mas Yusuf? Ya memang kalau kita lihat secara agregat kinerja investasi dari kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga itu mengalami peningkatan gitu ya. Tetapi yang perlu dicermati sebenarnya kalau kita lihat per komponen investasi
asing itu justru mengalami penurunan. Kalau kita lihat datanya, investasi atau FDI sepanjang kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga itu turun kurang lebih 1% secara tahunan ya, jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, untungnya di saat yang bersamaan PMDN atau investasi yang ditopang modal dalam negeri itu mengalami peningkatan sebesar 30%. Jadi penurunan pada FDI itu dikompensasi dengan kenaikan pada PMDN. Yeah. Nah, kita perlu secara lebih hati-hati ya melihat dari penurunan investasi PMA kita, karena bagaimanapun juga itu kan sebenarnya cerminan ya bahwa bagaimana investor itu menilai ekonomi kita, terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Dan penurunan ini sebenarnya juga relatif sejalan dengan apa yang tadi sebelumnya disampaikan oleh Pak Sarman mengenai hasil rilis ya competitiveness index kita yang justru mengalami penurunan pada beberapa indikator. Indikator seperti tadi governance efisiensi, bisnis efisiensi itu kan relatif turun peringkatnya dibandingkan tahun 2024. Dan ketika misalnya investor atau pelaku usaha melihat efisiensi dari konteks bisnis dan juga efisiensi dari regulasi, dalam hal ini pemerintah itu mengalami penurunan, maka tentu pelaku usaha atau investor juga akan berpikir dua kali ketika ingin melakukan investasi ataupun ingin menambah kapasitas produksi mereka. Karena ketika bisnis efisiensinya mahal gitu ya, maka mereka juga akan katakanlah bisa memikirkan untuk sementara waktu tidak masuk gitu ya, dan misalnya mencari tempat lain yang secara lingkungan atau ekosistem itu relatif lebih baik. Jadi kita tentu mengapresiasi kinerja realisasi investasi di sepanjang tahun sampai dengan kuartal ketiga, tapi penurunan investasi terutama investasi asing kita perlu cermati atau artikan secara lebih hati-hati ya, karena sekali lagi itu mencerminkan bahwa ada sesuatu yang kemudian perlu kita benahi bersama untuk mendorong ya realisasi investasi asing yang lebih banyak, terutama dalam mengejar tadi target investasi hingga 2029 nanti. Mungkin gambarnya seperti itu, Mas Pras. Nah, PR-PR apa saja yang harus segera dituntaskan? Mengingat target kita mengejar secara bertahap sampai dengan 13.000 triliun sehingga tercapai 8% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apa yang perlu dilakukan kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Sarman. Mas Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih realisasi investasi di Indonesia. Baik, kita akan cermati bersama bagaimana pergerakannya dengan rentang Januari-September 2025, sementara dengan targetnya juga di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagaimana realisasi sampai dengan bulan September sudah mencapai 1.434,3 triliun rupiah. Sementara target tahun ini adalah 1.905,6 triliun rupiah. Dan selanjutnya, bagaimana dengan target nilai investasi dari tahun 2025 sampai dengan 2029? Ini diharapkan dengan kumulatif sampai dengan 13 triliun tadi. Di tahun ini 1.905 triliun, tahun depan 2.175,2 triliun, tahun berikutnya di 2027 2.567 triliun, dan di tahun 2008 hampir menyentuh 3.000 triliun rupiah, sementara di tahun 2029 mendatang diharapkan investasi yang mencapainya 3.414,8 triliun rupiah untuk target nilai investasi di tahun 2029 mendatang. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang dan juga Mas Yusuf Randy. Baik, Pak Sarman, kalau misalnya dengan beberapa tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan dan jabarkan juga bersama dengan Mas Yusuf Randy, apakah masih bisa kita benahi begitu dengan beberapa PR yang tadi sudah Anda sampaikan dengan target 13.000 triliun sampai dengan tahun 2029 ini, Pak Sarman? Ya, kalau untuk mencapai target 13.000 triliun, semua harus kita benahi. Tidak mungkin kita bisa mencapai target itu kalau kita tidak melakukan pembenahan. Karena bagaimana kita punya daya tarik dan kita punya pendukungnya. Pertama, misalnya bahwa kita adalah negara yang jumlah penduduk terbesar di dunia nomor 4. Artinya marketnya kita dapat. Kemudian kita, sumber daya alam kita sangat mendukung, ya. Jadi
tinggal bagaimana kita menjaga psikologis daripada calon-calon investor ini dari berbagai tantangan yang kita sampaikan tadi. Karena kalau kita lihat memang tadi Pak Yusuf menyatakan bahwa dari target pencapaian daripada investasi kita tahun ini, ya itu juga sangat positif sebenarnya. Bahwa kita pemerintah bisa mencapai targetnya, karena kalau kita lihat sampai dengan pada September itu sudah mencapai 1.434 triliun. Artinya sudah bisa mencapai target lah. Cuman memang tadi bahwa ada penurunan dari PMA. Nah, PMA ini menjadi salah satu catatan kita bagaimana tahun depan untuk mencapai target hampir 2.000 triliun itu, ya berarti daya tarik ini harus kita rubah. Karena kita lihat seperti Vietnam misalnya, ini menjadi salah satu pesaing kita. Saat ini pertumbuhan ekonomi mereka itu sudah di angka 7,8%, sudah mencapai hampir 8%. Dan itu ditopang oleh investasi dan juga ekspor. Okay. Nah, kita juga ingin sebenarnya bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita ini jangan selalu ditopang oleh konsumsi rumah tangga, tapi bagaimana diperkuat dari investasi dan juga dari ekspor, sehingga ketika terjadi harga gejolak pangan misalnya kita tidak khawatir gitu. Kalau sampai saat ini kan bisa dikatakan 57% pertumbuhan ekonomi kita ini masih ditopang oleh daya beli masyarakat kita, konsumsi rumah tangga kita. Nah, untuk itu memang bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan Vietnam, ya kita harus bagaimana memberikan rasa aman, keamanan, bagaimana juga kebijakan, masalah perizinan, bagaimana juga produktivitas tenaga kerja kita ini juga harus kita benahi, terutama masalah kebijakan atau mungkin perizinan antara pusat dan daerah ini juga harus memiliki visi yang sama. Karena jangan sampai misalnya pemerintah pusat sudah kasih izin, ketika mereka ke daerah itu malah ketidakpastian. Nah, ini saya rasa hal-hal yang perlu menjadi catatan kita, Mas Pras. Oke, nah kalau kita bicara mengenai sektor usaha yang mungkin bisa di-boosting begitu nih Pak Sarman, di bagian mana? Sehingga tadi bisa menopang juga bahwa ini untuk mendorong investasi, kemudian juga bisa mendorong produktivitas ekonomi kita begitu di dalam negeri. Kalau kita lihat daripada statement terakhir Bapak Menteri Investasi, bahwa yang perlu didorong ini kan adalah hilirisasi kan. Oke. Nah, hilirisasi ini kan cukup luas. Tambang misalnya, tambang ini kan sudah cukup luas ini. Ya kan ada bauksit, emas dan segala macam. Kemudian juga sektor pertanian. Kemudian juga sektor kelautan. Nah, jadi memang menjadi salah satu penopang ke depan investasi ini adalah program hilirisasi. Kemudian yang kedua tentu kita lihat bahwa ada program prioritas daripada pemerintah ya dalam hal ini, misalnya seperti tadi hilirisasi tadi, kemudian juga dari sisi energi terbarukan. Nah, ini juga potensinya luar biasa, apalagi dari sisi potensi geotermal kita misalnya, kemudian juga dari sisi energi matahari. Bahkan saat ini juga pemerintah melalui Danantara kan sudah melelang 7 daerah yang mengelola sampah menjadi energi listrik. Okay. Kemudian juga kesehatan, jasa keuangan, infrastruktur, kawasan industri dan juga pangan dan pertanian. Saya rasa banyak sekali sebenarnya peluang-peluang investasi yang bisa diberikan kepada sektor-sektor pengusaha-pengusaha yang investasi di Indonesia. Jadi cukup beragam, cukup banyak dalam hal ini. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai upaya-upaya tadi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian target investasi meskipun bertahap gitu sampai dengan beberapa tahun ke depan 13.000 triliun. Mas Yusuf Rendy, sejauh mana sih Anda melihat korelasi investasi ini untuk bisa menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau Anda melihat ada alternatif lainkah selain investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita begitu? Ya, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kan membutuhkan modal, dan akumulasi modal itu sebenarnya bisa didapatkan dari dua cara gitu ya. Yang pertama dari tabungan nasional dan juga dari investasi. Nah, sayangnya tabungan nasional kita itu masih relatif rendah ya. Artinya keseluruhan tabungan nasional itu belum bisa digunakan untuk modal untuk mendorong akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya alternatifnya akhirnya menggunakan investasi, dan sebagai negara berkembang instrumen investasi memang lumrah digunakan gitu ya sebagai alat
alat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena di tahap awal pembangunan biasanya pertumbuhan tabungan nasional itu relatif tidak bisa membiayai semua kebutuhan pembangunan. Nah, jadi saya pikir ini merupakan hal yang tengah dilakukan oleh pemerintah, artinya dia ingin mendorong kebutuhan investasi dalam mendorong akumulasi modal tersebut gitu. Nah, selain kalau kita bicara sektor lain, sebenarnya investasi itu kan cukup beragam gitu ya. Artinya ketika dia didorong untuk bisa terjadi, itu bisa memberikan efek yang besar. Misalnya ketika kita berbicara investasi di sektor manufaktur misalnya, itu kan ketika investasinya bisa ditingkatkan, dia kan juga bisa sebagai didorong sebagai ekspor gitu ya. Jadi ketika misalnya produk dari industri manufaktur tertentu sudah cukup mature gitu dan katakanlah sudah bisa diterima di domestik dan punya kualitas yang baik, itu juga sebenarnya bisa digunakan untuk diekspor ke luar negeri. Jadi investasi menjadi penting, dan ketika investasi bisa dikelola dengan baik, sebenarnya ini juga bisa memberikan efek pengganda, efek multiplier ke aspek-aspek lain, termasuk tadi di dalamnya ke aspek katakanlah ekspor dan juga misalnya aspek konsumsi rumah tangga. Dengan cara katakanlah misalnya ketika investasi terjadi, maka ada serapan tenaga kerja yang bertambah gitu ya. Ketika serapan tenaga kerja bertambah, maka itu kan meningkatkan konsumsi, dan ketika konsumsi bertambah, itu kan meningkatkan daya beli. Nah, itu yang akhirnya bisa kita lihat sebagai efek pengganda dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, Mas Yusuf, tadi juga Pak Sarman menyebutkan hilirisasi, karena pemerintah sekarang tidak hanya hilirisasi di bidang sektor pertambangan lah misalnya, tapi semua kalau bisa produk-produk yang dibuat Indonesia ini harus dihilirisasi ataupun ada value added begitu di sana. Menurut Anda ini kita tetap membutuhkan investasi, dana yang besar atau bagaimana? Iya, memang hilirisasi itu membutuhkan dana yang sangat besar ya. Artinya apalagi sekarang hilirisasinya tuh sangat beragam, dan kalau kita lihat saat ini tren untuk memperebutkan investasi itu juga cukup ketat gitu ya. Artinya kan global sekarang makin tidak menentu, kemudian ada polarisasi antara short country dan juga negara utara yang dipimpin Amerika Serikat gitu. Jadi pada dasarnya polarisasi ini yang menyebabkan ekonomi global menjadi tidak menentu, dan perebutan investasi juga semakin ketat, sehingga tentu bagi negara berkembang untuk mendapatkan investor itu juga menjadi tidak lebih mudah gitu ya. Nah, untungnya kita sudah punya semacam rencana jangka panjang ya, apa yang kita ingin kembangkan, industri apa saja yang ingin kita hilirisasi, termasuk di dalamnya nikel, aluminium, baja, sawit, dan juga pertanian. Dan di 5 tahun ke depan kan pemerintah juga sudah punya program katakanlah misalnya kemandirian pangan, kemandirian energi. Nah, ini memang membutuhkan dana yang cukup besar. Makanya pemerintah selain tadi sudah dijabarkan harus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah fundamental, juga perlu mencari cara-cara kreatif lainnya untuk mendanai investasi ini. Jadi tidak hanya sekedar katakanlah investasi asing yang masuk kemudian bangun pabrik dan sebagainya, tetapi juga misalnya cara-cara lain dengan misalnya menggunakan instrumen Danantara misalnya ya, yang selama ini digadang-gadang bisa mendorong investasi pada sektor-sektor strategis. Jadi cara-cara pendekatan baru memang diperlukan karena memang kebutuhan investasinya cukup besar. Itu dia, berarti memang butuh inovasi-inovasi baru lah ya, bagaimana untuk bisa menarik minat investasi asing seperti yang Anda sampaikan begitu, kalau memang bisa lebih ditingkatkan lagi, tapi yang memberikan dampak luas terhadap penciptaan lapangan kerja tentunya di masyarakat Indonesia. Baik Pak Sarman, Mas Yusuf, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Sarman, Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak Sarman. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.